Bangkit dalam musim baru. Kita baca dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Jadi latar belakang konteks dari ayat ini, dari konteks sejarah pada saat itu Yesaya sedang menubuatkan kepada bangsa Yehuda yang hidup pada saat itu dalam pembuangan Babilonia. Mereka kehilangan tanah, bait Allah, identitas. Mereka hanya lihat puing dari masa kejayaan yang dulu. Saudara, jangan hanya meratapi masa lalu, karena Tuhan tidak hanya Tuhan yang berkuasa di dahulu kala. Mungkin kita ingat Tuhan membuka laut Teberau, tapi percayalah Tuhan Allah kita yang sekarang juga Tuhan yang penuh kuasa dari dulu sampai selamanya. Musim baru ini bicara tentang bagaimana janji Tuhan bukan hanya memulihkan masa lalu, tapi mengerjakan hal yang benar-benar baru. Jalan di padang gurun, sungai di belantara, dari reruntuhan akan lahir sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. 3 pesan di sini, hanya 3. Pertama, jangan terjebak pada masa lalu. Saya ulang, jangan terjebak pada masa lalu. Kita tidak bisa melangkah ke musim baru kalau kaki kita masih terikat di masa lalu. Seperti seseorang yang selalu lihat kaca spion saat mengemudi, dia bisa tabrakan karena tidak fokus pada jalan di depan. Kita harus melepaskan luka kita, kekecewaan, bahkan mungkin juga kenangan indah kemenangan yang membuat kita terikat sehingga nggak maju-maju. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi arsiparis masa lalu, tapi pejalan masa depan. Kedua, pesan yang kedua, Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil. Tuhan menciptakan jalan di tempat yang mustahil. Di tempat orang lain hanya melihat padang gurun, Tuhan melihat jalan baru. Kisah nyata, bukankah kita tahu akhirnya terbangun rel kereta api yang pertama melintasi padang pasir di Timur Tengah. Wow, awalnya dibilang mustahil, tapi akhirnya inilah jalur perdagangan penting, saudara. Dalam hidup ini, gurun mungkin bisa berupa krisis ekonomi, krisis keluarga, di mana relasi kering, kesehatan kering, tapi percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang ahli, membuka jalan di tempat yang mustahil. Yang ketiga, musim baru selalu membawa tujuan yang lebih besar, yaitu kemuliaan Tuhan. Saya ulang, musim baru selalu membawa tujuan yang lebih besar, yaitu kemuliaan Tuhan. Musim baru bukan hanya tentang berkat baru, saudara, tapi tentang kemuliaan baru bagi Tuhan. Seperti pohon, dia dipangkas. Awalnya terlihat seperti puing, tapi dari ranting yang dipangkas justru muncullah tunas baru yang lebih tebal, lebih lebat. Tujuannya bukan sekedar tumbuh, tapi menghasilkan buah yang banyak. Setiap musim baru dalam hidup kita harus membawa kita lebih berani bersaksi, lebih setia melayani, dan lebih mengutamakan Kristus. Saudara, secara pribadi berhentilah hidup dengan trauma atau nostalgia. Hari ini buat keputusan lepaskan masa lalu. Percaya bahwa Tuhan bisa buka jalan baru di tengah konflik, hutang atau sakit penyakit. Tidak hanya bertahan dengan tradisi lama, tapi berani menerima cara baru. Tuhan bekerja untuk generasi ini. Jadi Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk membereskan puing masa lalu, tapi membawa kita masuk ke jalan baru. Musim baru artinya kita tidak terikat masa lalu. Percayalah, Tuhan bisa membuka jalan di gurun kehidupan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan di tengah terobosan baru. Tahun ini, bulan ini adalah pergantian dari musim lama ke musim baru. Dari puing akan lahir jalan. Dari gurun akan lahir sungai. Dari hidup kita akan lahir kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Yesaya yang menulis ini punya teladan yang duluan menunjukkan teladan bangkit dalam musim baru. Dia punya kepekaan dalam panggilan Tuhan. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak terpaku pada keadaan puing, di mana moral bangsanya sedang jatuh,
tapi dia percaya ada musim baru lewat ketaatan. Dia berani menyuarakan pesan baru walau tidak populer. Yesaya, dia bicara tentang penghakiman dan juga pengharapan. Ia berani menantang status quo demi menyatakan bahwa Allah sedang kerjakan sesuatu yang baru. Yesaya punya iman kepada Allah yang berdaulat atas masa depan. Yesaya menunjuk kepada Mesias, pada pemulihan, bukan hanya nostalgia akan masa lalu. Yesaya hidup di tengah reruntuhan moral, tapi ia memilih bicara tentang kebangkitan rohani. Nehemia juga memberi kita teladan bagaimana dia bicara bangkit dari puing menuju musim baru. Bangkit dari puing menuju musim baru. Kita belajar dari Nehemia. Dia punya doa yang serius sebelum bertindak. Nehemia 1 ayat 4-6. Dia tidak terburu-buru, tapi membawa segala sesuatu ke hadapan Tuhan. Dia berani mengorganisir visi baru. Nehemia 2 ayat 17-18. Dari reruntuhan tembok Yerusalem, ia menyalakan harapan baru. Yang ketiga, gigih menghadapi oposisi. Nehemia 4 ayat 1-6. Musim baru selalu ada tantangan, tapi Nehemia tetap fokus karena dia tahu visinya dari Tuhan. Kita juga belajar dari Thomas Alva Edison. Ribuan kali gagal, akhirnya dia menemukan bola lampu. Karena apa? Karena dia tidak berhenti. Dia berkata, saya tidak gagal, saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Di tengah padang gurun kegagalan, perhatikan, Tuhan dapat membuat jalan baru. Yang akhirnya Thomas Alva Edison menemukan bola lampu yang menerangi dunia. Nelson Mandela, setelah 27 tahun di penjara, dia bisa saja hidup dalam dendam. Tapi dia memilih melepaskan masa lalu. Agar apa? Agar Afrika Selatan masuk ke musim baru rekonsiliasi. Jadi kalau Mandela terus memegang dendam, tidak ada musim baru bagi bangsanya. Saudara, kita juga belajar dari Mother Teresa. Di tengah kemiskinan Kalkuta, dia melihat sungai kasih yang bisa mengalir. Baginya, musim baru bukan soal kemewahan, tapi bagaimana hidup dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat kasih pada yang hina. Dari sini kita lihat teladan-teladan seperti Yesaya, nabi yang berani membawa kabar musim baru. Bicara tentang panggilannya, keberaniannya, dan imannya. Nehemia, dia pemimpin yang menghidupkan kembali bangsanya dari puing-puing. Ini bicara tentang doa, visi, ketekunan. Mandela, juga Thomas Alva Edison, dan Mother Teresa. Mereka bicara tentang hal-hal yang bisa memperkuat. Saudara, kita juga bisa belajar dari Steve Jobs. Dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Tapi justru di titik terendah itu lahirlah kreativitas baru. Hingga ia kembali dan membuat Apple menjadi raksasa teknologi. Saudara, mari kita meniru mereka semua. Dan kita percaya ada terobosan baru bila kita mau bangkit menyambut musim baru. Tuhan memberkati.